Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kesehatannya sekarang? Baik semua. Oke, sebelum ibu memulai pelajaran, silakan dipimpin doa dulu ya. Silakan kamu. Dan terima kasih. Oke, silakan sekretarisnya sebutkan siapa yang tidak masuk sekarang. 2 orang. Kenapa alasannya? Oke. Baik. Sebelum ibu memulai, ibu akan menyampaikan dulu materi kita hari ini, yaitu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke anak-anak, ada yang tahu tentang apa itu kebijakan moneter? Ada yang tahu? Ya, benar. Mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Benar. Masuk ya. Kalau sedangkan kebijakan fiskal sendiri ada yang tahu? Ya benar. Kebijakan fiskal itu lebih ke penerimaan atau pengeluaran. Benar. Pengeluaran negara ya. Oke, ibu harap kalian mungkin udah pada denger ya, udah pada baca dan udah mengetahui semua tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sendiri. Baik, di sini ibu akan memulai ya. Ibu di sini akan menampilkan sebuah PPT ya. PPT-nya tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri benar apa yang dikatakan tadi Rizka ya, bahwa kebijakan moneter itu mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Mempengaruhi jumlah uang yang benar-benar. Gunanya apa? Kebijakan moneter gunanya kan tadi yang dikatakan Rizka untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, gunanya untuk kestabilan ekonomi, supaya kestabilan ekonomi suatu negara itu lebih baik gitu. Dan di sini ada fungsi kebijakan moneter. Ada yang tahu fungsi kebijakan moneter itu apa saja? Ada berapa? 3 atau 4? Sebutkan apa saja. Benar. Kebijakan moneter sendiri itu fungsinya tuh ada 4. Menjaga kestabilan ekonomi, menjaga kestabilan harga, dan meningkatkan kesempatan kerja. Ada yang tahu terakhirnya apa? Ada yang tahu? Nah benar, menjaga posisi pembayaran dan neraca perdagangan. Ada yang tahu dalam fungsi kebijakan moneter tuh fungsinya kan ada 4, itu saling berkesinambungan. Kenapa ibu bilang berkesinambungan? Karena satu, menjaga apa tadi? Kestabilan ekonomi. Karena dengan begitu kan fungsinya kebijakan moneter sendiri kan menjaga stabilitas ekonomi kan ya, supaya atau mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jadi dengan ini kestabilan ekonomi itu lebih tertata kayak gitu. Sedangkan tadi yang kedua apa? Menjaga kestabilan harga. Kenapa ibu saling mempengaruhi dari fungsinya? Karena kestabilan harga itu sendiri ya, dengan kita saling sangat berpengaruh kestabilan harga sendiri. Kenapa? Ibu contohkan seperti hari ini ibu membeli sebuah laptop ya dengan merek Asus kayak gitu ya, harganya 5 juta. Ibu sekarang beli hari ini modelnya. Nah, kemudian ibu akan membeli lagi suatu hari nanti atau beberapa bulan kemudian, 6 bulan, setahun itu ibu beli laptop merek Asus dengan model yang sama juga. Harganya berbeda. Kan kalau dengan seperti itu kan kestabilan harga atau ekonomi kan akan tidak stabil, dan itu bisa mempengaruhi perekonomian dan bisa menimbulkan inflasi sendiri. Dan yang ketiga itu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan kayak gitu kan ekonomi kita tertata, harganya juga tertata, stabil, maka dengan itu perusahaan tuh banyak meningkatkan kesempatan kerja. Jadinya untuk para penganggur itu kan siapa yang baru lulus SMA atau baru lulus kuliah, dengan itu bisa memperbanyak kesempatan kerjanya. Dan yang keempat, menjaga neraca pembayaran dan perdagangan ya. Oke, di sini
Ada yang tahu jenis kebijakan moneter itu apa saja? Ada yang tahu? Ya benar, kebijakan moneter itu sendiri itu ada dua, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang membedakan dari kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif, ada yang tahu? Kebijakan moneter ekspansif itu lebih ke menambah jumlah uang yang beredar, sedangkan kontraktif mengurangi jumlah uang beredar. Jadi saling berkesinambungan. Ekspansif menambah jumlah uang yang beredar dan kontraktif mengurangi jumlah uang yang beredar. Paham kan dari sini jenis kebijakan moneter kan? Oke. Ada yang tahu? Dan setelah itu Ibu akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter itu sendiri. Ada yang tahu instrumen kebijakan moneter itu ada berapa? Dan sebutin. Yang tahu Ibu akan berikan nilai ya. Ada yang tahu? Ada berapa? Acungkan tangannya. Ya kamu, Angel? Ada 4. Ada yang bisa menambahkan? Ada berapa? Nah, kamu siapa namanya? Dita. Ada berapa Dita? 5. Coba sebutin apa saja instrumen kebijakan moneter. Benar, instrumen kebijakan moneter tuh ada 5. Dita, kamu absen berapa? Oke. Yang disebutkan Dita tadi sudah jelas, instrumen kebijakan moneter tuh ada 5. Kebijakan operasi pasar terbuka, diskonto, cadangan kas wajib, apalagi Dita? Nah, kebijakan kredit selektif dan kebijakan imbauan moral atau dorongan moral. Kebijakan operasi pasar terbuka sendiri ada yang tahu? Ada yang pernah tahu? Gak ada yang tahu? Kebijakan operasi pasar terbuka itu lebih kebijakan yang dimana untuk menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga pada pasar modal. Itu fungsinya kebijakan operasi terbuka. Sedangkan kebijakan diskonto, ayo, yang tahu Ibu berikan nilai. Yang tahu? Oke, kamu siapa namanya? Rizky, coba sebutin, jelaskan tentang kebijakan diskonto itu sendiri. Ya, benar. Kebijakan diskonto itu lebih ke menurunkan atau menaikkan suku bunga pada bank umum. Ya, Rizky, kamu dapat poin ya. Kebijakan diskonto dan sedangkan kebijakan cadangan wajib, ayo Ibu buka untuk kalian bertanya supaya kalian dapat poin. Ada yang tahu? Kebijakan cadangan wajib bersama loh, yang diskonto sama cadangan wajib, cuman ada hal yang bisa membedakan. Ada yang tahu? Oke, Ibu akan jelaskan ya kebijakan cadangan wajib. Kebijakan cadangan wajib itu lebih ke menaikkan atau menurunkan suku bunga pada cadangan kas bank umum. Itu yang membedakannya. Sedangkan kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif itu lebih menerapkan pemberian kredit, menerapkan prinsip 5C. Ada yang tahu 5C? Nah, benar. Karakter, capability, collateral, condition of economy, sama apa lagi punya? Kapital. Oke, benar. Dan yang terakhir, kebijakan dorongan moral. Ada yang tahu? Kebijakan dorongan moral itu sendiri lebih kebijakan yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar melalui pengumuman atau pidato. Sedangkan yang terakhir, Ibu akan lebih menjelaskan kepada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tadi yang kalian contohkan pertama kali apa? Kebijakan fiskal. Oke, benar.
Kebijakan fiskal itu lebih ke menekankan pada penerimaan atau pengeluaran uang negara. Kenapa? Karena dengan itu kan pengeluaran sama keuangan negara itu lebih kita ketahui semuanya dan bisa memperbaiki keadaan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal itu ada 4 ya: fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan fungsi pembangunan. Ada yang tahu kegunaannya fungsi dari alokasi itu sendiri? Oke. Fungsi alokasi itu lebih ke menekankan pada bagaimana dana itu akan dilokasikan. Maksudnya lebih kepada pengumpulan pajak. Pajak itu akan dikumpulkan dananya kemana kan gitu. Sedangkan fungsi distribusi itu lebih ke bertujuan dana itu. Oke, seperti yang Ibu katakan bahwa fungsi distribusi itu lebih berguna untuk menentukan dana itu akan tujuannya itu kemana kan kayak gitu. Sedangkan fungsi stabilisasi itu lebih memperbaiki stabilitas ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir fungsi pembangunan, yaitu lebih pembangunan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu sendiri ada 2, ada yang tahu? Apa? Sistem perpajakan sama politik anggaran. Oke. Tadi ada berapa instrumen kebijakan fiskal? Ada 2 kan ya? Sistem perpajakan sama politik anggaran. Sistem perpajakan ada yang bisa menjelaskan? Nggak ada. Sistem perpajakan sendiri lebih ke mengatur ekonomi sistem perpajakan. Maka dengan ini melalui kebijakan fiskal, instrumennya itu kita tuh mengetahui tarif pajaknya. Dan yang kedua politik anggaran. Ada berapa politik anggaran? Oke, benar. Politik anggaran tuh ada 3, berimbang, defisit, dan sama surplus. PPT yang Ibu sampaikan sampai di sini, mungkin ada yang kalian tanyakan. Oke, pertanyaannya apa saja kan Ibu kasih nilai. Berdiri dan sebutkan nama kalian. Kamu Angel, silakan. Oke. Yang Angel tanyakan, Ibu akan pertegas lagi ya, bahwa pertanyaan Angel apa yang membedakan kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah. Ibu akan lempar kembali sama kalian bahwa yang membedakan itu apa. Sudah jelas ya, kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, berarti Ibu yang akan menjelaskan ya. Silakan duduk Angel. Kebijakan moneter konvensional sama syariah sudah jelas bahwa kebijakan moneter syariah kan lebih mengarah pada Islami. Bank syariah itu Islami, jadi tidak ada diskon rate, tidak ada suku bunga. Jadi kalau konvensional terdapat suku bunganya dan ditentukan oleh bank itu sendiri berapa suku bunganya ya. Sedangkan di bank syariah itu sendiri tidak ada suku bunga. Oke, pertanyaan terakhir karena waktu yang udah hampir habis ya. Oke, Adib silakan. Pertanyaannya Adib bagus sekali, tepuk tangan ya. Pertanyaannya Adib, apakah pajak ikut berperan dalam kebijakan fiskal? Ada yang tahu? Kan kebijakan fiskal sendiri lebih ke pajak ya. Dan pertanyaannya Adib, apakah kebijakan pajak ikut berperan dalam kebijakan fiskal? Oke, gak ada yang tahu? Mohon menjawab, apakah bilang pajak ikut berperan dalam kebijakan fiskal? Ya, pajak ikut berperan dalam kebijakan fiskal. Karena Ibu contohkan ya, seperti pemerintah menurunkan pajak atas
atas apa namanya itu, investasi yang masuk ke Indonesia. Maka dari itu kan karena diringankan atau pengurangan pajak, investasi yang masuk ke Indonesia itu kan lebih banyak kan ya. Maka dengan itu tuh lebih ke membuka lapangan pekerjaan secara terbuka kan ya, sehingga dapat menimbulkan kan tujuan kebijakan fiskal sendiri apa, meningkatkan lapangan pekerjaan. Maka dari itu dengan pemerintah mengurangi pajak dan pajak atas investasi, maka dari itu lapangan pekerjaan itu tercapai dan tujuan kebijakan fiskal juga sering tercapai. Oke, paham? Oke. Cukup sekian ya Ibu, materinya Ibu. Mungkin kalian paham ya, dan Ibu harap kalian alhamdulillah ya pembelajarannya lebih meningkat. Kalian jangan lupa untuk selalu belajar ya. Terima kasih. Mungkin hari ini Ibu sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.